Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah masih semangat belajar? Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi mengenai struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Apa saja sih struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan? Yuk simak video berikut ini. Struktur tumbuhan yang pertama yaitu akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Tidak semua akar dapat mengisap zat-zat makanan, tetapi hanya bagian tertentu saja, yaitu bagian yang belum diliputi gabus dan bagian yang belum tua. Selanjutnya, bagian-bagian dari akar. Yang pertama yaitu meristem apikal. Meristem apikal terdapat di bagian ujung akar, merupakan titik awal pertumbuhan akar. Pembelahan meristem apikal membentuk daerah pemanjangan dan kemudian daerah diferensiasi. Yang kedua yaitu kaliptra. Kaliptra merupakan tudung akar atau bagian yang menutupi meristem apikal. Kaliptra berfungsi sebagai sarung pelindung akar. Tudung akar berasal dari meristem apikal dan terdiri dari sel-sel parenkim. Bagian akar selanjutnya yaitu epidermis. Epidermis akar terdiri atas satu lapis sel yang tersusun rapat. Epidermis akar umumnya tidak berkutikula. Pada daerah dekat ujung akar, sel-sel epidermis ini termodifikasi menjadi bulu-bulu akar. Bulu akar berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Selanjutnya yaitu korteks. Korteks merupakan daerah antara epidermis dengan silinder pusat. Korteks terdiri atas sel-sel parenkim yang berdinding tipis dan tersusun melingkar. Di dalam korteks terdapat ruang-ruang antar sel sebagai tempat penyimpanan udara. Fungsi korteks adalah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Bagian selanjutnya yaitu endodermis. Lapisan endodermis akar terletak di sebelah dalam korteks, yaitu berupa sebaris sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Dinding sel endodermis mengalami penebalan gabus. Endodermis berperan mengatur lalu lintas zat ke dalam pembuluh akar. Bagian selanjutnya yaitu stele. Stele atau silinder pusat terletak di sebelah dalam endodermis. Di dalamnya terdapat pembuluh kayu atau silem, pembuluh tapis atau flum yang sangat berperan dalam proses pengangkutan air dan mineral, dan juga perisikel yang berada tepat di sebelah dalam endodermis. Berdasarkan strukturnya, akar dibedakan menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang berasal dari akar lembaga yang tumbuh terus menjadi akar primer atau akar pokok, sedangkan akar serabut adalah akar yang tumbuh dari pangkal batang setelah akar lembaga mati. Selanjutnya yaitu struktur batang. Batang merupakan sumbu utama tubuh tumbuhan. Bagian tumbuhan yang termasuk batang meliputi cabang, ranting, dan leher akar. Batang mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, menyokong tumbuhan, kemudian tempat lalu lintas pengangkutan air, mineral, dan zat makanan, kemudian tempat melekatnya daun, tempat penyimpanan makanan, misalnya rizoma pada jahe dan umbi pada kentang, dan sebagai alat perkembangbiakan secara vegetatif atau stek. Bagian-bagian batang terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, dan stele. Yang pertama, epidermis. Jaringan epidermis batang terdiri atas satu lapis sel yang tersusun rapat dan tidak terdapat ruang antar sel. Lapisan ini berfungsi sebagai alat pelindung tubuh. Dinding sel epidermis yang langsung berbatasan dengan udara dilapisi oleh kutikula atau lapisan lilin yang berfungsi untuk melindungi batang dari kekeringan. Yang kedua yaitu korteks. Seperti halnya pada korteks akar, korteks pada batang juga tersusun atas lapisan-lapisan sel, tetapi mempunyai banyak ruang antar sel yang penting untuk pertukaran gas. Sel-sel tersebut adalah sel-sel parenkim yang berdinding tipis. Selain itu, di korteks juga terdapat kolenkim dan sklerenkim yang berfungsi untuk menyokong dan memperkuat tubuh.
Selanjutnya yaitu endodermis. Endodermis batang tersusun atas satu lapisan sel yang mengandung zat tepung, sehingga endodermis pada batang tumbuhan berbiji tertutup biasa disebut sarung tepung atau phloeterma. Lapisan ini merupakan pemisah antara stele dengan korteks. Yang terakhir yaitu stele atau silinder pusat. Stele terletak di sebelah dalam korteks. Bagian tersebut merupakan bagian batang yang terdalam. Lapisan terluar dari stele disebut pericycle atau perikambium. Di sebelah dalam terdapat parenkim dan berkas pengangkut yang berupa xilem dan phloem. Parenkim yang terdapat pada stele Angiospermae dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu parenkim yang terdapat di tengah stele atau yang disebut dengan empulur, dan parenkim yang terdapat di antara pembuluh angkut yang disebut dengan jari-jari empulur. Selanjutnya yaitu daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang paling luas permukaannya. Organ ini sangat penting dikarenakan sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis dan penguapan atau transpirasi maupun pernapasan atau respirasi. Bagian-bagian atau morfologi daun terdiri dari epidermis daun, mesofil, berkas pengangkut, dan jaringan tambahan. Yang pertama yaitu epidermis daun. Epidermis daun merupakan lapisan terluar yang biasanya terdiri atas satu lapisan sel pipih berdinding tebal dan kadangkala dilapisi kutikula atau lapisan lilin. Di beberapa tempat pada epidermis terdapat mulut daun atau stomata. Pada umumnya, stomata terdapat pada kedua permukaan daun. Stomata berperan dalam proses transpirasi daun dan penyerapan zat-zat dari sekelilingnya. Selanjutnya yaitu mesofil. Mesofil daun terdiri atas jaringan parenkim yang dapat dibedakan atas parenkim palisade dan parenkim spons. Sel-sel penyusun parenkim palisade tersusun rapat, banyak mengandung klorofil sehingga pada bagian inilah berlangsungnya fotosintesis atau asimilasi zat karbon. Sedangkan pada parenkim spons atau jaringan bunga karang tersusun atas sel-sel yang bentuk dan letaknya tidak beraturan, banyak mempunyai ruang antar sel dan tidak mempunyai banyak kloroplas. Pada jaringan bunga karang biasanya dekat dengan permukaan bawah daun. Kemudian berkas pengangkut. Berkas pengangkut terdapat pada tulang daun. Tipe berkas pengangkut ini sama dengan tipe berkas pengangkut pada batang. Selain sebagai alat transportasi, tulang daun juga berfungsi sebagai penguat daun. Kemudian ada juga jaringan tambahan. Pada tumbuh-tumbuhan tertentu dapat ditemukan adanya sel-sel khusus pada daun. Misalnya saluran getah, sel-sel kristal, dan kelenjar. Sel-sel tersebut umumnya terdapat pada mesofil daun. Struktur tumbuhan yang selanjutnya yaitu bunga. Bunga dapat dikatakan sebagai organ tambahan karena merupakan hasil dari modifikasi batang. Selain itu, bunga tidak terbentuk pada semua tumbuhan, namun hanya tumbuhan tertentu saja yang memiliki bunga, di mana dari bunga inilah nantinya buah akan terbentuk oleh proses penyerbukan. Bagian-bagian atau morfologi bunga yaitu ada kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan butik. Yang pertama, kelopak bunga. Fungsi dari kelopak bunga adalah untuk membungkus dan melindungi kuncup bunga sebelum mekar. Umumnya, kelopak bunga ini memiliki bentuk dan warna yang menyerupai daun. Kemudian ada mahkota bunga. Umumnya juga, mahkota bunga disebut sebagai perhiasan bunga karena merupakan bagian bunga yang paling indah dengan beragam warna yang menarik. Fungsi dari mahkota bunga adalah untuk menarik serangga agar datang dan menyerbuki bunga. Pada bunga dikotil umumnya mahkota berjumlah 4, 5, atau kelipatannya, sedangkan pada monokotil berjumlah 3 atau kelipatannya. Kemudian ada benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan pada tumbuhan atau fertil yang terdiri atas kepala sari atau yang disebut dengan antera, serbuk sari atau polen, tangkai sari atau filamen, dan penunjang kepala sari. Selanjutnya ada putik. Putik merupakan alat kelamin betina pada tumbuhan yang di dalamnya terdapat bakal bunga dan bakal biji.
putik berada di tengah-tengah bagian bunga yang dikelilingi oleh benang sari. Selanjutnya yaitu jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan terdiri dari jaringan meristem, jaringan epidermis, jaringan dasar, jaringan parenkim, jaringan kolenkim, jaringan sklerenkim, dan jaringan pembuluh. Yang pertama yaitu jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan tumbuhan yang aktif membelah dan menghasilkan sel-sel tumbuhan baru. Dengan adanya sel-sel baru ini, tumbuh-tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang, dan bertambah secara panjang dan juga volume. Kemudian jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan yang melapisi bagian terluar tumbuhan. Jaringan ini dapat ditemukan di seluruh permukaan tumbuhan, baik di akar, batang, daun, bunga, maupun buah. Fungsi utama dari jaringan epidermis adalah untuk melindungi tumbuhan dari kekeringan dengan cara mencegah terjadinya penguapan air dari dalam tubuh tumbuhan. Selanjutnya yaitu jaringan dasar. Jaringan dasar adalah jenis jaringan yang paling banyak mengisi organ tubuh tumbuhan. Kemudian ada juga jaringan parenkim. Jaringan parenkim terdiri dari sel-sel hidup dengan dinding sel tipis. Jaringan ini dapat memiliki berbagai fungsi seperti melakukan fotosintesis di daun dan menyimpan cadangan makanan di batang dan akar. Kemudian jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim terdiri dari jaringan hidup dengan dinding sel selulosa yang tebal, berfungsi untuk memberikan kekuatan pada tubuh tumbuhan dan menjaga tumbuhan dapat berdiri tegak. Selanjutnya ada jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim terdiri dari jaringan mati dengan dinding sel dari lignin atau zat kayu, berfungsi untuk memberikan kekuatan struktural pada tanaman berkayu. Dan yang terakhir ada jaringan pembuluh. Jaringan pembuluh berfungsi untuk mengangkut zat dari satu bagian tumbuhan ke bagian tumbuhan lainnya. Secara umum, jaringan pembuluh ada dua macam, yaitu pembuluh xilem dan pembuluh phloem atau tapis. Pembuluh xilem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, sehingga daun dapat melakukan fotosintesis. Pembuluh xilem terdiri dari sel-sel mati yang membentuk rongga kosong di tengahnya dan memiliki dinding sel dari lignin, sehingga membentuk struktur seperti pipa. Pembuluh phloem berfungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke berbagai organ yang membutuhkannya. Pembuluh phloem terdiri dari sel-sel hidup yang membutuhkan dukungan dari sel lain yang bernama sel penyokong. Nah, bagaimana? Apakah sudah paham setelah kalian menyimak video materi mengenai struktur dan jaringan pada tumbuhan? Kalau belum paham, bisa ditanyakan lagi kepada Bu Guru ya. Sekian video mengenai materi struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.